Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah semangat. baik. Semangat, Ibu. Ya, alhamdulillah baik dan sehat ya, Ibu. Nah, eh, sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini ya. Jadi, coach dan coachi akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nilainya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Priska selaku coach mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachi dan apakah selaku coach mampu menjawab dan merespon pertanyaan dari coach. Dan selain itu juga diskusi kita kali ini harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan pertama yang saya ajukan ya kepada coach, yaitu siap Ibu? Iya, Ibu, siap. Ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kita kali ini? Mungkin untuk coaching hari ini, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu saya harus hadir, present, penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan Ibu Cici. Kemudian juga saya harus mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti ya ketika coaching. Itu Ibu. Iya, baik. Bagus sekali ya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi apa saja yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari Ibu? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mungkin saya harus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Ya, berbobot ya nanti kepada Ibu. Itu Ibu. iya, iya, betul sekali, bagus ya. Dan satu lagi ya, pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan itu seperti apa ya yang Ibu harapkan? Untuk kegiatan coaching kali ini semoga saya bisa menemukan solusi ya. Maksudnya dari percakapan coaching kita kali ini, Bu Cici, kita menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang nanti kita akan bahas ya, Bu Cici. Ya, seperti itu, Ya, Bu. ya. Baik, bagus sekali. Baiklah, Ibu-ibu, demikian diskusi pra observasi kita kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan Ibu untuk melakukan diskusi coaching dengan coachi. Eh, ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ibu Cici. Waalaikumsalam Ibu Priska. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah luar biasa hari ini semangat ya. Bagaimana Ya, sih? Ada yang mau didiskusikan hari ini? iya ini nih Bu, saya mau berdiskusi dengan Ibu. Di kelas saya itu ada anak yang sepertinya dia itu tidak mau harus tampil atau maju ke depan gitu ketika saya suruh. Padahal saya melihat anak tersebut itu sebetulnya mampu dan mempunyai kelebihan juga. Tetapi dia itu masih malu-malu gitu ketika akan mengemukakan pendapat atau tampil ke depan. Seperti itu Ibu. Oh, jadi murid Ibu itu belum mau tampil ya, tidak percaya diri, belum muncul mungkin Iya. ya Bu. Iya betul Ibu, padahal saya itu sangat yakin kalau anak tersebut sebenarnya mampu, tapi kurang percaya diri begitu.
Kira-kira menurut Ibu, situasi ideal apa yang diinginkan Ibu dari anak tersebut? Saya ingin anak tersebut bisa berani tampil jika saya minta, atau anak tersebut bisa percaya diri seperti anak-anak yang lain ketika saya suruh, dan dia pun bisa menunjukkan kemampuannya. Begitu, Ibu. Sejauh ini, langkah apa yang telah Ibu lakukan agar anak tersebut berani tampil, percaya diri melakukan sesuatu? Ya, sejauh ini saya sudah memotivasi anak-anak di kelas supaya mereka itu selalu berani dan percaya diri gitu. Nah, contohnya saya memotivasi mereka ketika saya mengajukan pertanyaan atau ketika saya meminta pendapat dari anak-anak, mereka itu harus mau untuk berbicara. Mereka harus mau mengemukakan pendapat, terlepas salah ataupun benar gitu ya, Bu. Karena eh kita tidak boleh jangan takut salah gitu ketika mengemukakan pendapat gitu, karena semua itu kan berproses ya, Bu. Tetapi sepertinya anak tersebut masih belum pede juga gitu dalam mengemukakan pendapatnya, masih terlihat ragu-ragu dan takut salah begitu jika melakukan sesuatu. Ya, selain memotivasi secara umum, apa yang telah Ibu lakukan untuk mengenal karakter anak tersebut? Ya, saya sempat bertanya dan ngobrol dengan wali kelasnya juga, dan memang sih kata wali kelasnya, anak tersebut memang anak yang kurang percaya diri gitu, Bu, dan enggan tampil ketika disuruh atau diminta oleh guru. Begitupun saya bertanya kepada guru-guru yang lain, memang di kelas yang lain, di mata pelajaran yang lain pun itu sama gitu. Jadi dia itu masih sangat kurang rasa percaya dirinya. Iya, jauh pengalaman Ibu, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan agar anak tersebut muncul rasa percaya diri seperti teman-teman yang lain di sekolahnya? Sebenarnya mungkin banyak sih ya, Bu, yang bisa saya lakukan terhadap anak tersebut. Iya, setuju Bu. Banyak yang bisa kita lakukan, yang Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Kalau boleh saya tahu, apa yang akan dilakukan Ibu Cici? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal langsung dulu ya, Bu, terhadap anak tersebut, mencari tahu mengapa dia bersikap seperti itu, mencari tahu alasan apa yang membuat dia kurang percaya diri ketika mengemukakan pendapat, begitu, ketika proses pembelajaran. Ya, setuju sekali. Ibu melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian, Ibu lakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Kalau boleh tahu, apa yang Iya, dilakukan Ibu selanjutnya? ya, saya akan membangun komunikasi yang baik serta mengajaknya berdiskusi untuk memacu keberaniannya, gitu ya, Bu. Karena dengan mengajak berdiskusi itu akan memacu dia untuk bisa mengemukakan pendapatnya gitu. Karena kalau sering diajak berdiskusi, diharapkan ketika di dalam kelas pun dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan pendapat, begitu, Bu. Ya, bagus sekali ya. Mungkin dengan sering diajak komunikasi, anak tersebut akan mulai terangsang untuk bersikap berani dan percaya diri. Kemudian, apa Iya, lagi Bu Cici? saya diri jawab gitu, supaya dia itu bisa berani untuk mencoba dan menyadari bahwa sebenarnya dia itu mampu dan memiliki kemampuan yang dapat dia tunjukkan. Iya, setuju sekali ya untuk langkah tersebut. Dengan memberinya kesempatan itu juga dapat membantu proses percaya dirinya tumbuh. Kapan Ibu akan mulai melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Mungkin saya akan mulai pada saat pelajaran saya ya, Bu, ketika saya ada jam di kelas tersebut atau di jam istirahat, saya akan mencoba untuk mengajak anak tersebut berdiskusi.
Iya, betul. Saya setuju nih. Dengan rencana ibu mendekati anak tersebut dan mengadakan komunikasi di jam istirahat. Mungkin kalau di jam istirahat bisa lebih santai untuk mengajak ngobrol anak tersebut. Ya, dan mungkin saya juga bisa mencari tahu latar belakang anak tersebut. Barangkali ada faktor dari kebiasaan di rumah juga ya, Bu, yang membuat anak tersebut menjadi kurang percaya diri. Seperti mungkin saja di rumahnya itu dia anak yang terlalu dikendalikan oleh orang tua. Jadi apa-apa harus sesuai dengan keinginan dan atau kemauan orang tuanya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu sendiri atas inisiatifnya sendiri dia itu kurang percaya diri begitu, atau bisa jadi anak tersebut itu sering dimarahi oleh orang tuanya, atau bahkan sering dicap anak pemalu begitu ya Bu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi sikap percaya diri dan berani pada anak juga. Dan betul, kita harus mencari tahu latar belakang anak. Menurut Ibu Cici, untuk mencari solusi dari masalah ini, siapa yang bisa membantu Ibu Cici menumbuhkan rasa percaya diri dan berani pada anak tersebut? Ya, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya ya Bu, karena walau bagaimanapun kan wali kelas sebagai pengganti orang tuanya di sekolah gitu, dan wali kelas itu lebih tahu karakter dan kondisi si anak gitu ya. Selain itu, saya juga akan meminta kepada teman-temannya di kelas untuk membantu memotivasi anak tersebut supaya bisa muncul rasa percaya dirinya. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan atas rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan terus-menerus memotivasi anak tersebut sampai rasa percaya diri pada anak tersebut itu tumbuh gitu, Bu. Ya, Masya Allah, keren sekali nih rencananya. Mudah-mudahan rencana Bu Cici untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak tersebut berhasil ya. Iya, Ibu, mudah-mudahan ya. Insya Saya Allah. yakin jika Ibu Cici sungguh-sungguh dalam usaha, pasti akan membuahkan hasil yang diinginkan. Semangat ya Ibu Cici, semangat. Ya, selalu semangat, Ibu. Terima kasih ya, Ibu, atas waktu dan sharingnya. Ya, sama-sama. Ya, baik. Eh, kita lanjutkan. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu barusan sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Cici. Ya, Sebelum penutupan, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan praobservasi. Boleh? iya Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, jadi pada saat coaching barusan, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan Iya. tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching Ibu Cici ya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Seperti itu Ibu. Iya, iya. Baik. Menurut saya, sebagai observer, pada saat proses coaching tadi sudah berlangsung dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah ya. Selain itu, Ibu sudah berusaha menggali dengan mengajukan beberapa pertanyaan sehingga bisa menemukan atau menentukan solusi dari permasalahannya itu. Dan coaching juga sudah dilakukan dengan
sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, dan pertanyaan terakhir untuk Ibu sebelum kita akhiri ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan atau berhasil didapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan Ibu barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ya, yaitu saya harus bisa lebih memahami proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi, Bu, seperti itu. ya betul. Oh, begitu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Eh, Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat siang ibu-ibu guru hebat, ibu kepala sekolah yang kami hormati. Selamat siang Ibu. Selamat Selamat siang siang, juga. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan, panjang umur sehingga sekarang bisa melaksanakan kegiatan coaching. Ibu-ibu hebat, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, mungkin kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian supaya kita mengetahui hal apa saja yang kita perhatikan ketika kegiatan coaching ini ya. Alhamdulillah Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching. Sebelum kita memulai coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Jadi pada coaching kita kali ini ada coaching, kemudian coachee ya. Untuk sesi yang pertama ini, Ibu Cici sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachee. Nah, saya akan mengamati nanti dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Bapak mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu Cici nanti bertanya kepada Ibu Fitri bagaimana cara mengajukan pertanyaannya. Kemudian, Ibu Fitri apakah mampu menjawab atau merespon pertanyaan dari coach seperti itu. Selain itu, diskusi kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di Ibu Fitri ya sebagai coaching nanti. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Tidak ada, Bu. Ya. Ya, seperti itu. Jadi, kompetensi apa saja yang nanti dimiliki oleh coach ya. Kemudian, coach nanti harus bisa menjawab dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Yap, silakan. Ya. Baik, Ibu. Sekarang saya ingin bertanya kepada coach, apa sih indikator-indikator yang akan dilaksanakan dalam kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian selain itu, apalagi Ibu Cici? Sudah siap, Pak? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang secara spesifik akan dikembangkan gitu kepada coach nanti. Ya, jadi kita semua sudah tahu ya bagaimana rubrik penilaian kita hari ini. Jadi coach harus mengembangkan indikator-indikator kompetensi yang akan dikembangkan ya.
Selamat, Ya, selamat mengikuti kegiatan coaching ya, Ibu Cici dengan Ibu Fitri. Silakan Ibu Cici. Ibu Baik, Cici baik, Bu. untuk memulai kegiatan coaching kita hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Cici. Ya, baik, terima eh, kasih. Ibu Cici ya, coachnya. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fitri. selamat siang juga, Ibu. Kenapa nih saya lihat Ibu kurang ceria dan kurang bersemangat hari ini? Tidak seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa nih Bu? Iya nih, Bu. Memang sebenarnya saya lagi sedikit ada masalah. Saya bingung harus mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Cici ada waktu tidak untuk mengobrol sebentar mendengarkan permasalahan saya ini? Insya Allah Bu, kebetulan juga sedang jam istirahat ini sekarang. Jadi jangan sungkan karena Ibu juga tidak mengganggu waktu saya. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Jadi begini, Bu. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya merasa tidak tenang. Oh gitu. Jadi Iya, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini? saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Ya, baik. Nah, kira-kira masih ada lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Ya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pencerahan ya, Bu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Amin, ya Rabbal Ya, jadi Alamin. permasalahan yang Ibu hadapi saat ini seperti apa? Coba diceritakan, Ibu. Yang saya hadapi itu eh, tentang cara mengatasi anak di kelas. Kebetulan kan sekarang siswa kelas 5 itu masih dalam tahap transisi ya, Bu. Nah, Mhm. ada satu siswa yang sering kali membuli teman-temannya. Ibu tahu siswa kelas 5 yang bernama Eri? Bentar-bentar, Bu. Yang anaknya Bu Ratih ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, itu dia. Emangnya ada apa, Ibu? Jadi dia itu sering mengejek teman-temannya dan yang paling parahnya sering mengejek orang tuanya, sering dibilangin gitu, Bu. Jadi si anak tersebut merasa tidak enak, seperti menghina dan di kelas pun dia itu eh, seperti merajai yang paling pokok gitu, harus yang paling utama. Oh gitu. Nah, kalau dari sikap anak yang seperti itu, kira-kira apakah ada hal yang melatar belakanginya? Kalau misalnya dari latar belakang lingkungan atau keluarganya mungkin, atau hal lain gitu, Bu? Hmm. Nah, kalau yang saya tahu ya, Bu, dari salah satu temannya, dia Mhm. itu termasuk anak yang terlalu dimanja oleh orang tuanya. Memang sih ya, Begitu. keluarganya itu orang tuanya termasuk keluarga yang berkecukupan. Jadi akhirnya di kelas juga dia itu seperti merajai harus yang paling utama. Ya mungkin karena efek di keluarganya yang selalu dimanja gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, memang iya sih, kalau kita terlalu memanjakan anak, akan berdampak pada lingkungan dan dirinya. Nah, Ya, kira-kira dari hal tersebut, Ibu menginginkan seorang pelajar itu yang seperti apa, Bu? eh seperti ini ya, saya inginnya itu Erik merubah sikapnya agar tidak nakal lagi kepada teman-temannya sehingga dia belajar dan bisa bermain bersama dengan temannya. Karena Hmm. dengan sikap Eri ini bisa berdampak juga kepada pembelajarannya di kelas. Kan akhirnya dia juga merasa ditakuti oleh teman-temannya. Akhirnya tidak punya teman.
Ya. Nah, dari semua itu, kira-kira apa nih rencana yang akan Ibu lakukan kepada Eri yang dijauhi oleh teman-temannya itu akibat sikapnya tersebut? Saya berencana untuk memperbaiki permasalahan Eri ini, yaitu yang pertama mengajak Eri mengobrol di ruangan lain, bukan di kelas ya, karena kan tidak enak juga dilihat oleh teman-temannya. Dan saya juga akan memberikan apresiasi seperti ini. Eri, kamu itu pintar, apalagi kalau bisa menjaga sikapnya agar tidak mengganggu teman. Apalagi kalau sampai mengolok-olok orang tua dari temanmu. Eri itu pasti akan mempunyai banyak teman. Seperti itu, Bu. Dan yang kedua, saya juga akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya mengenai permasalahan ini. Jadi tujuan Ibu untuk mengomunikasikan ke orang tuanya itu ya, Bu ya. Nah, Ya, apakah Ibu mau mengunjungi ke rumahnya langsung atau orang tuanya yang dipanggil ke sekolah? rencananya sih saya mau mengunjungi langsung ke rumahnya. Kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari rumah saya. Oh iya, rencana Ibu itu sudah bagus ya, Bu, untuk mengajak ngobrol Eri dan orang tuanya. Nah, kira-kira dari rencana yang Ibu utarakan ini, kapan nih waktu akan dimulainya? Maunya sih secepatnya, Bu. Mungkin hari Jumat besok. Karena saya tidak mau Eri terus-terusan bersikap otoriter kepada teman-temannya. Sehingga pembelajarannya pun tidak akan terasa nyaman di kelas. Dan sudah beberapa minggu, anak-anak banyak juga yang mengeluh terhadap sikap Eri. Kalau tidak secepatnya kan ditakutkan malah semakin tidak kondusif. Ya, baik. Jadi dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini dengan mengajak berbicara Eri dan menginformasikan kepada orang tuanya ya. Dan Ibu Ya, berencana melakukannya secepat mungkin. Nah, ya kemudian betul. apakah ada rencana lain yang lebih tepat untuk permasalahan Eri ini? Mungkin untuk mempertegas masalah Eri ini, sehingga tidak dijauhi oleh teman-temannya itu, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk Mhm. menindaklanjuti dan menyampaikan permasalahan Eri ini. Dan niat saya ini kan untuk perkembangan pembelajaran Eri juga. Dan juga sehingga orang tua juga mau mengerti dan bekerja sama dengan perkembangan anaknya. Gitu. Jadi intinya Baik. saya ya akan curhat kepada kepala sekolah untuk membantu kepada orang tuanya berbicara seperti itu. Ya, baik, Bu. Nah, dari rencana baik Ibu itu, target penerapan Eri dan teman-temannya untuk berubah itu, Ibu targetkan berapa lama? Mulai dari rencana awal yang Ibu rencanakan. Sebenarnya sih jangan lama-lama ya, karena Mhm. itu sangat mengganggu kepada pembelajaran dan bisa juga berdampak lebih buruk. Saya inginkan mudah-mudahan tercapai 2 minggu ini, Eri dapat berubah secara lebih baik dan teman-temannya juga dapat menerimanya dengan baik. Ya, nah, mungkin itu sudah menjadi kebiasaan Eri ya, Bu, dan tidak secepat itu untuk merubah suatu kebiasaan yang ada dalam diri seseorang. Bagaimana Ya, nih betul. kalau misalnya di dalam jangka waktu 2 minggu ini belum ada perubahan? Apakah ada waktu maksimal untuk perubahan itu dapat dilakukan? Iya sih ya, Bu. Sebenarnya susah juga kalau harus secepat itu menerapkan kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Apalagi usia Eri pada tahap transisi. Nah, saya akan mengingatkan melalui pendekatan ya, mungkin sekitar maksimalnya sih pengennya waktu dalam 1 bulan sudah harus terselesaikan masalah perubahan ini. Ya, jika menurut Ibu seperti itu, apakah ada komitmen yang akan Ibu jalankan dalam mencapai target 1 bulan ini sehingga Eri itu dapat berubah?
atas sikapnya yang demikian. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya, Bu, bahwa semampu saya akan terus mengajak Eri berbicara dengan membujuk dan pendekatan juga supaya lebih menjaga sikapnya itu. Ya, wah, ide yang bagus itu Ibu. Dengan begitu, maka teman-temannya pun tidak akan menjauhi Eri ya. Dan mereka akan melaksanakan KBM dengan nyaman dan gembira. Ya, betul sekali. Eh, Bu, ngomong-ngomong tidak terasa ya, pembicaraan kita sudah lama. Iya, betul sekali nih Bu. Pembicaraan kita sangat asik sekali ya Bu. Nah, dari awal sampai akhir, bagaimana nih dengan perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan dengan saya? Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu sudah berkenan mengobrol kepada saya. Perasaan saya cukup lega ya Bu ya, soalnya itu menjadi beban dan sudah menjadi PR bagi saya. Karena guru-guru yang lain kan ujung-ujungnya mengadu kepada saya karena saya selaku guru kelasnya. Dan setelah saya sharing kepada Ibu, bisa ngobrol bersama, jadi saya merasa lega eh, dan ada rencana untuk kedepannya untuk menghadapi masalah murid saya ini, Bu. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya, Bu. Baik, Ibu, Iya, karena ini waktu istirahat sudah mau habis ya, kita harus masuk ke dalam kelas nih. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mengajak saya untuk berbincang-bincang, karena saya juga bisa mendapatkan gambaran dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi, kita bisa bermitra dalam menyelesaikan permasalahan kita. iya, baik Bu. Terima kasih juga ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang baik dan bisa menghamba kepada murid. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya. Ya, sama-sama, Ibu. Ya, ayo. Assalamualaikum ibu-ibu hebat. Nah, Ya. selesai ya, Waalaikumsalam. hebat. Nah, ini percakapannya sangat menarik sekali. Jadi hampir di semua sekolah ya ada bullying. Ini yang saya akan tanyakan kepada Ibu Cici selaku coach ya. Apa kabar Ibu Cici? Ya. Eh, Alhamdulillah baik, Ibu. Barusan kan sudah melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum kita tutup kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan. Izin ya, Ibu. Izin bertanya. Ya. Ya. Yang pertama, kepada Ibu Cici ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu Cici lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian sesuai dengan yang diinginkan oleh Ibu Cici? Ya, pada saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya, Bu. Pertama dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Begitu, Ibu. Iya, hebat sekali Bu Cici. Jadi lakukan coaching dengan alur Tirta ya, Ibu. Kemudian Ibu Cici, menurut saya sebagai pengamat, observer, pada saat proses coaching tadi sudah berlangsung dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu, Ibu tadi berusaha menggali dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Fitri sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching ya, Ibu Fitri. Juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Bagus sekali, hebat ya. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan supaya berhasil didapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan baru saja Ibu Cici? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya lebih memahami proses alur Tirta ya, Bu.
Sehingga ketika melaksanakan coaching itu saya bisa melakukan coachingnya dengan lebih baik lagi. Begitu Ibu. Ya, hebat sekali. Terima kasih ya. Kita sudah melaksanakan coaching ini dengan baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan lebih bersemangat lagi ya dengan kasus-kasus anak peserta Amin. didik kita. Semoga bisa terpecahkan dan kita bisa membawa solusi-solusi terbaik ini tidak hanya oleh Ibu Fitri, tetapi juga sebagai guru kita melaksanakan solusi yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih ya Ibu Amin. guru hebat. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama Hari Ibu. ini Ya, bermanfaat sekali ya. Terima kasih. sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Baik Ibu, Ya, sebelum kita memulai coaching kali ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Nah, coach ya. dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara Ibu Fitri mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach nanti? Nah, apakah coach mampu menjawab atau merespon pertanyaan dari coach atau tidak gitu ya, Bu? Nah, selain itu, Ya. diskusi kita kali ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Fitri, kompetensi Ya. apa yang ingin Ibu Fitri kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Bu. Terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah saya ingin hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ya, Bu. ya. Nah, dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, kompetensi apa saja yang secara spesifik ingin Ibu observasi pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif, ya kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, indikator Ya. ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dikembangkan seperti apa yang Ibu Fitri harapkan pada kegiatan kali ini? Saya ingin saya kali ini itu menemukan solusi serta menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Ya, baiklah Ibu Fitri. Ya, Demikian diskusi pra-observasi kita kali ini. Untuk ya, baik, Bu. selanjutnya, silakan Ibu Fitri untuk melakukan diskusi coaching ya dengan coach Ibu Fitri. Iya, iya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Priska. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya nih Ibu Priska? Alhamdulillah Ibu, semangat hari ini. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ya. Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan hari ini? Begini Ibu, saya ingin sedikit sharing dengan Ibu tentang masalah yang saya hadapi belakangan Ya. ini. Jadi Ya. saya merasa di kelas yang sekarang saya ajarkan ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam, banyak sekali keberagaman anak dalam memahami
materi yang saya sampaikan. Jadi kadang saya merasa bingung dalam menyampaikan materi. Karena kadang saat saya sedang menerangkan, ada beberapa Ya. anak yang kurang antusias mengikuti pembelajaran PAI ini. Mereka malah ngobrol dengan temannya, seperti itu, Ibu. Oh, gitu. Jadi di kelas yang Ibu ajar sekarang ini, Ibu melihat masih ada anak yang terlihat kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan malah mengobrol dengan teman yang lain, begitu, Bu? Iya, betul sekali, Ibu. Dan Hmm. ini membuat saya bingung dan jengkel gitu, harus bagaimana gitu. Iya, iya. Jadi tujuan Ibu saat ini adalah mencari solusi bagaimana agar pembelajaran yang Ibu ajarkan itu diikuti secara antusias oleh seluruh murid. Begitu ya, Bu? Betul sekali, Ibu. Ya. Menurut Ibu, situasi ideal seperti apa yang diinginkan pada saat proses KBM berlangsung? Saya ingin semua anak mengikuti pembelajaran agama ini dengan antusias dan baik, Ya. sehingga nantinya hasil yang diperoleh juga baik. Saya ingin pembelajaran yang saya sampaikan, pendidikan agama Ya. ini diterima oleh anak-anak dengan menyenangkan, Ibu. Iya, iya betul sekali, Bu. Lalu menurut Ibu ya, sebenarnya hambatan apa yang menghalangi Ibu dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Apa ya? Apa mungkin metode yang saya sampaikan terlalu monoton ya, Bu? Sehingga Ya, mengajar mungkin. tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, ya. Ya, mungkin itu salah satu hambatannya ya yang Ibu hadapi. Sedangkan anak-anak kan memang beragam minatnya dan profil belajarnya. Nah, kalau dari pengalaman yang telah dilakukan oleh Ibu, kemungkinan untuk memenuhi gaya belajar mereka itu agar menjadi menyenangkan, kira-kira apa yang telah Ibu Priska lakukan? Sejauh ini, saya memang mengajar masih dengan satu metode di kelas. Masih menyampaikan materi secara sama kepada anak, secara rata Iya. dengan anak. Hmm. Hingga mungkin ada beberapa anak yang kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Oh iya iya seperti itu. Mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebabnya ya Bu ya. Atau mungkin juga Ibu pernah mencoba hal lain untuk memperbaiki metode belajar Ibu agar menjadi menyenangkan. Kemarin saya sempat survei asesmen awal ya kepada anak-anak Ya, tentang pembelajaran ya. seperti apa yang mereka inginkan. Sebagian ada yang ingin dijelaskan secara mendetail, ada yang ingin sambil melihat tayangan-tayangan gambar, ada juga yang menjawab ingin belajar sambil santai, bisa berkeliling kelas. Saya pun menyimpulkan bahwa gaya belajar mereka memang berbeda-beda. Saya pun berpikir, bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka, supaya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi menyenangkan dan membuat mereka antusias mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ini. Iya, betul sekali, Bu. Setiap anak memang mempunyai minat dan gaya belajar masing-masing ya. Dan itu mungkin menjadi tantangan juga bagi Ibu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Selanjutnya, lalu sekarang apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya harus mengubah metode pembelajaran yang dapat memenuhi semua kebutuhan belajar setiap anak ya, Bu.
Ya, ya. Perubahan yang seperti apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas itu? Saya harus membuat perubahan dalam konten pembelajaran. Oh, iya, iya, betul sekali, Bu. Rencana Ibu sendiri, perubahan konten seperti apa yang akan dilakukan di kelas itu? Kan ada auditori. Mungkin Ya, saya akan menjelaskan kepada mereka secara jelas dan gamblang materi yang saya ya, sampaikan. Itu untuk auditori. mm, Adapun untuk ya, anak yang visual, saya akan ya, membuat materi dengan menggunakan gambar-gambar yang nantinya ya, saya tampilkan pada layar proyektor. Jadi berupa PPT, mm. sehingga mereka mudah mengingat materi yang saya sampaikan. Wah, hebat. Hebat sekali Ibu dengan rencana-rencananya. Kira-kira kapan Ibu akan memulai melakukan perubahan dalam proses belajar di kelas ini? Saya akan segera mungkin melakukan perubahan agar saya lebih Ya, lebih puas dalam mengajar, kemudian lebih baik lagi dan anak-anak pun lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. ya, baik. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya ya, dari rencana yang akan Ibu tempuh nanti itu seperti apa? Saya nanti akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi saat proses pembelajaran jika saya nanti merubah metode belajar yang saya lakukan. Nah, ya, ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan perubahan metode belajar yang Ibu lakukan? Saya akan terus belajar untuk lebih baik, mencari cara agar pembelajaran yang saya lakukan di kelas menyenangkan dan menumbuhkan minat dan antusias para murid. Hebat, Bu. Ibu mau berusaha untuk melakukan perubahan demi menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Lalu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Iya, saya akan Hmm, berkolaborasi dengan rekan kerja, kemudian ibu ya. sekolah, guna mendukung berlangsungnya pembelajaran yang menyenangkan ini. Wah, mantap sekali, Bu. Mudah-mudahan ya, setelah melakukan perubahan metode yang Ibu lakukan ini dalam proses pembelajaran di kelas, anak-anak semakin antusias dan semangat mengikuti pembelajaran, sehingga terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada kebutuhan belajar murid. Ya, Ibu, terima kasih atas waktu untuk sharingnya ya hari ini. Sama-sama Ibu Priska. Mudah-mudahan berhasil ya dan terwujud di apa yang Ibu Priska inginkan. Ya, terima kasih sekali ya Ibu atas sharingnya hari ini. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Ibu Fitri. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Ibu Fitri tadi sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Priska. Nah, sebelum penutupan ini, Ya. saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Fitri lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator ketercapaian sesuai dengan yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Ibu Fitri. Ya. Menurut saya sebagai observer pada saat coaching tadi itu sudah berlangsung dengan baik ya.
dan proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, selain itu, Ibu Fitri juga sudah berusaha untuk menggali dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Priska, sehingga Ibu bisa, Ibu Priska itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, coaching juga Ya, tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. ya, Pertanyaan terakhir betul. yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fitri, sebelum kita akhiri, potensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berhasil didapatkan dari proses coaching yang telah dilakukan barusan? Eh, Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh saya itu kompetensi eh, memahami proses Tirta sehingga saya nanti bisa melakukan coaching bisa lebih baik lagi, Bu. Oh, begitu ya, Ibu Fitri. Semoga kedepannya Ya, kita betul. bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian Iya, observasi iya. kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat ya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Ya Rabbal Selamat siang, Ibu Alamin. Fitri, Bu Priska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.